Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safila dengan NIM A41124038. Hari ini saya akan mempresentasikan resume hasil presentasi kelompok 10 yang berjudul Wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia terhadap identitas diri dan lingkungannya yang bertujuan untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Kemudian pengertian wawasan Nusantara menurut para ahli, yang pertama ada Prof. Wan Usman. Wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan tanah air sebagai negara kepulauan dalam segala aspek kehidupan yang beragam. Yang kedua, menurut Sumarsono, wawasan Nusantara merupakan nilai-nilai yang menjiwai segenap peraturan perundang-undangan pada setiap strata di seluruh wilayah negara, sehingga menggambarkan sikap dan perilaku, paham serta semangat kebangsaan atau nasionalisme yang tinggi dan merupakan identitas atau jati diri bangsa Indonesia. Yang ketiga, Munajat Danusaputro. Wawasan adalah cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya dalam eksistensi yang saling berhubungan serta penerapannya di tengah lingkungan berdasarkan Asas Nusantara. Asas Nusantara sendiri merupakan suatu ketentuan dasar yang harus ditaati, dipatuhi, dan dipelihara agar kepentingan nasional dapat terwujud. Kemudian unsur-unsur dasar wawasan Nusantara yaitu yang pertama wadah, wujud wilayah, tata inti organisasi, dan tata kelengkapan organisasi. Yang kedua isi yaitu cita-cita bangsa dan asas manunggal yang terpadu. Yang ketiga tata laku yaitu segi batinia dan fahiriyah yang berlandaskan falsafah bangsa. Selanjutnya, kedudukan wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara dalam paradigma nasional dapat dilihat dari stratifikasinya sebagai berikut. Yang pertama, Pancasila sebagai falsafah, ideologi bangsa dan dasar negara berkedudukan sebagai landasan adil. Yang kedua, Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusi negara berkedudukan sebagai landasan konstitusional. Yang ketiga, wawasan Nusantara sebagai visi nasional berkedudukan sebagai landasan visional. Yang keempat, ketahanan nasional sebagai konsepsi nasional berkedudukan sebagai landasan konseptual. Yang kelima, GBHN sebagai politik dan strategi atau sebagai kebijaksanaan dalam nasional berkedudukan sebagai landasan operasional. Selanjutnya, fungsi dan tujuan wawasan Nusantara. Fungsi wawasan Nusantara sebagai pedoman, motivasi, dorongan, serta rambu-rambu dalam menentukan segala kebijaksanaan, keputusan, tindakan, dan 9 perbuatan bagi penyelenggara negara di tingkat pusat dan daerah maupun bagi seluruh rakyat Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kemudian, wawasan Nusantara bertujuan untuk mewujudkan nasionalisme yang tinggi di segala aspek kehidupan rakyat Indonesia yang lebih mengutamakan kepentingan nasional daripada kepentingan individu, kelompok, dorongan, suku bangsa, atau daerah. Kemudian asas-asas wawasan Nusantara, yang pertama kekeluargaan yaitu gotong royong dan saling membantu. Yang kedua kerakyatan yaitu kedaulatan di tangan rakyat. Yang ketiga keadilan sosial yaitu pemerataan kekayaan di negara. Berikut beberapa pertanyaan. Yang pertama, bagaimana wawasan Nusantara dapat membantu dalam mengelola sumber daya alam dan lingkungan di Indonesia? Wawasan Nusantara mendorong kesadaran bahwa seluruh wilayah Indonesia adalah satu kesatuan, sehingga pengelolaan sumber daya alam dilakukan secara adil, berkelanjutan, dan memperhatikan kepentingan seluruh bangsa. Yang kedua, apa dampaknya jika generasi muda tidak memahami wawasan Nusantara? Jika generasi muda tidak memahami wawasan Nusantara, maka bisa terjadi penurunan rasa cinta tanah air, melemahnya persatuan bangsa, serta meningkatnya sikap individualisme dan primordialisme yang dapat mengancam keutuhan NKRI.
Yang ketiga, apa tantangan utama dalam penerapan wawasan Nusantara di era globalisasi saat ini? Tantangan utama termasuk pengaruh budaya asing yang kuat, disinformasi melalui media sosial, serta menurunnya rasa nasionalisme dan kepedulian terhadap isu-isu kebangsaan. Yang keempat, apa saja upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang wawasan Nusantara? Upayanya yaitu melalui pendidikan sejak dini, sosialisasi lewat media massa, penguatan kurikulum kebangsaan, dan kegiatan komunitas yang memupuk cinta tanah air. Yang kelima, bagaimana kita dapat mengintegrasikan nilai-nilai wawasan Nusantara dalam kegiatan sehari-hari seperti dalam berpakaian, makanan, atau bahasa. Dengan mengutamakan produk lokal, memakai pakaian adat dalam acara tertentu, mencintai makanan tradisional, serta menggunakan dan melestarikan bahasa daerah, serta bahasa Indonesia dengan bangsa. Yang keenam, apa saja strategi yang dapat digunakan untuk mengatasi tantangan dan memanfaatkan peluang dalam menerapkan wawasan Nusantara? Strateginya yaitu meliputi memperkuat pendidikan karakter, kolaborasi antar daerah, digitalisasi nilai kebangsaan, serta meningkatkan peran pemerintah dan tokoh masyarakat sebagai teladan dalam membina semangat kebangsaan.